Sobat Indak, apa kabar? Jumpa bersama Lintang Atmaja di podcast Cerita. Karena di balik cukai ada cerita. Ini adalah podcast kolaborasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan Bea Cukai Kanwil Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema peran DBCHT dalam pengembangan ekonomi kreatif. Nah, Sobat Indak tentu sudah tahu ya, ekonomi kreatif khususnya di Jawa Tengah memiliki potensi yang besar karena memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Ada batik, ada wayang kulit, seni ukir ya. Bahkan beberapa kota di Jawa Tengah ditetapkan sebagai kota kreatif. Seperti di Solo dengan seni pertunjukannya, di Semarang dengan fashionnya. Pemerintah juga memberi dorongan dengan berbagai macam kegiatan untuk ekonomi kreatif, seperti adanya Semarak Jejak Kreatif Indonesia di Kota Semarang. Nah, kita akan bahas kaitannya dengan cukai nanti ya. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Kita berkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, kita jumpa dengan Bapak R. Megah Andiarto selaku Kasih Bimbingan Kepatuhan dan Humas Ditjen Bea dan Cukai Kanwil Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Lintang. Ketemu lagi ya. Iya, tak kenal maka tak sayang. Sobat Indak yang belum kenalan boleh berkenalan dulu Pak, silahkan Pak. Ya, nama saya Megah Andiarto dan bertugas di Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah di bagian Humas. Jadi kalau ada apa-apa terkait humas atau bea cukai, silakan aja hubungi saya. Iya, kemudian narasumber kita yang kedua ada Wakil Ketua Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bambang Supradono. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Iya, boleh berkenalan dulu dengan Sobat Indak. Halo Sobat Indak, perkenalkan nama saya Bambang Supradono. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah. Terkait ekonomi kreatif, jika ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan atau ingin didiskusikan, bisa menghubungi kami di Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah. Nah, gimana Sobat Indak, kita sudah berkenalan dengan para narasumber dan tentunya Sobat Indak kalau bicara mengenai ekonomi kreatif dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi kreatif sudah menjadi salah satu sektor yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Sektor ini tidak hanya menjadi wadah ekspresi bagi para pelaku seni dan inovator muda. Nah, kita tahu ya, untuk ekonomi kreatif tentu bisa menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing daerah, memperkuat identitas budaya lokal juga. Nah, di balik berkembangnya sektor ini, ada dukungan anggaran yang strategis dari pemerintah. Salah satunya melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, dana ini yang bersumber dari penerimaan negara atas cukai rokok tidak hanya digunakan untuk mendukung program kesehatan dan penegakan hukum, tetapi juga diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan kerja, pengembangan sektor produktif termasuk ekonomi kreatif. Namun bagaimana mekanisme penyaluran DBCHT ini? Sejauh mana sinergi antara pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pemerintah daerah bisa berjalan? Kemudian bagaimana Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah melihat potensi ini sebagai peluang untuk mempercepat tumbuhnya ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Kita langsung aja berbincang-bincang dengan para narasumbernya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, narasumber sudah hadir di sini bersama kita yang nanti menjelaskan ya mengenai DBCHT yang akan dikelola, diarahkan untuk mendukung program-program daerah. Untuk itu langsung simak saja obrolan kita. Kita berbincang-bincang langsung saja ya. Yang pertama kita akan ngobrol dengan dari Komite Kreatif terlebih dahulu, Bapak Bambang ya. Pak, bagaimana sih Pak Bambang selaku dari Komite Ekonomi Kreatif ini melihat perkembangan ekosistem ekonomi kreatif di Jawa Tengah saat ini, Pak? Ya, Jawa Tengah cukup responsif dalam menjawab pengembangan ekosistem di Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya Jawa Tengah telah memberikan kerangka regulasi yaitu berupa Perda nomor 5 tahun 2021 tentang pengembangan ekonomi kreatif dan peraturan gubernur terkait Perda tersebut. Ada 2 peraturan gubernur yaitu tentang Komite Ekonomi Kreatif dan peraturan pelaksanaan bagi Perda tersebut.
Nah, tentunya dengan kerangka regulasi ini nanti akan dikembangkan dalam bentuk kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan. Nah, kerangka kelembagaannya tentunya Jawa Tengah ini juga provinsi yang cukup luas, jadi kami ada lembaga juga di kabupaten kota. Saat ini sudah terbentuk hampir 29 komite kabupaten kota, komite ekonomi kreatif, yang tugasnya adalah membantu pemerintah daerah dalam hal pengembangan ekosistem. Nah, ekosistemnya cukup banyak yang disasar oleh regulasi. Ada 8 pokok sih sebetulnya, yaitu tentang pengembangan pendidikan, pengembangan riset, pengembangan kekayaan, perlindungan kekayaan intelektual, pembiayaan. Nah, mungkin konteks hari ini juga dalam hal pembiayaan dan pendanaan, DBHCT mungkin juga mempunyai peran dalam hal mendorong dalam pilar ekosistem ekonomi kreatif, kemudian pemasaran, kemudian insentif, dan perlindungan hasil fasilitasi kekayaan intelektual. Nah, itu yang mungkin menjadi sasaran kami agar pelaku ekonomi kreatif itu ketika mengembangkan usahanya mereka tahu bagaimana cara menumbuh kembangkan kreativitas yang mereka miliki masuk ke dalam suatu ekosistem yang memberikan daya dukung sehingga mereka bisa berkembang dengan baik, begitu Pak. Nah Pak, kalau kita bicara mengenai sektor-sektor yang ada di Jawa Tengah ini, menurut Bapak Bambang sendiri, sektor yang potensial untuk digali terus untuk ekonomi kreatif di Jawa Tengah apa Pak? Kalau tadi sudah dijelaskan dari beberapa kota, memang yang paling menonjol ada 3 subsektor yang karena ini juga berkaitan dengan budaya kita, yaitu kuliner, makanan. Setiap daerah punya kekhasan makanan masing-masing. Nah, ini memang cukup panjang sejarahnya. Kemudian kriya, kerajinan, dan fashion. Nah, ini juga karena kita tadi habis sandang, kemudian ada pangan. Nah, di situ 3 subsektor ini menjadi andalan. Nah, tetapi dari sisi nasional sedang mendorong program-program prioritas karena sekarang dengan berkembangnya teknologi digital, dengan revolusi industri 4.0 akan menuju society 5.0. Nah, sektor-sektor yang cukup menarik yang banyak diminati masyarakat saya ini yang berbasis digital, seperti aplikasi dan game, kemudian videografi. Di situ ada konten kreator, youtuber, kemudian fotografi. Nah, ini produk-produknya bahkan sudah lintas negara gitu, karena mereka mudah mendistribusikan konten-konten itu melalui platform-platform media sosial. Nah, ini yang mungkin hal-hal yang kadang kita tidak mengetahui bagaimana underground ekonomi kita banyak bergerak ke sana, karena digital ini memberikan ruang untuk daerah-daerah seperti di desa-desa pun mereka asal ada akses internet, mereka bisa membuat konten dan mereka bisa berhubungan dengan dunia digital. Akhirnya konten itu bisa memberikan dampak secara ekonomi pada pelaku ekonomi kreatif, terutama yang di sektor tadi digital tadi. Itu sih tetap 3 hal itu yang menjadi andalan, kriya, kuliner, fashion. Tetapi kita juga harus mengembangkan karena tidak boleh juga subsektor lain ditinggalkan. Dan memiliki peran juga yang cukup strategis dan dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan juga tentunya. Begitu, Mbak. Luar biasa, jadi bisa dibilang banyak sekali ya sektor-sektor yang bisa dikembangkan untuk ekonomi kreatif. Nah, kalau bicara mengenai tadi sudah disebutkan bahwa dunia digital sangat memiliki kans yang besar ya untuk ekonomi kreatif, membantu juga anak muda ini yang pada kreatif punya inovasi ya luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah tantangannya nih Pak, tantangan dalam ekonomi kreatif saat ini terutama untuk Jawa Tengah ya, apa ini Pak? Ya, itu ini yang juga menjadi peluang, juga ada tantangan. Tentunya kemampuan dalam hal digital ini harus terus ditingkatkan karena peradabannya udah memasuki era ke sana. Tetapi saya pikir tidak perlu khawatir karena banyak konten-konten yang ada di YouTube atau di media sosial. Kita bisa menggali pengetahuan-pengetahuan tersebut sebagai bahan dasar dalam hal menggali kreativitas, karena memang kreativitas itu tidak datang dengan sendirinya, tapi didorong oleh adanya ilmu pengetahuan. Dan tadi warisan budaya juga menjadi hal penting yang tidak mungkin ada warisan budaya yang ada di negara kita di luar tidak dimiliki, seperti
wayang kulit. Saya pikir di dunia lain tidak ada, gamelan juga tidak ada. Nah, bagaimana warisan budaya ini juga bisa masuk ke dalam peradaban baru digital tadi, teman-teman konten kreator bisa mencari ruang-ruang itu untuk mereka akhirnya orang luar tahu ada, dengan adanya digital mereka jadi mudah untuk mengakses kan. Nah, ini yang tentunya harus terus bisa menggali, itu bagian dari tantangan mereka untuk mencari ruang-ruang yang di Indonesia kita miliki tetapi di luar tidak ada. Yeah. Yang paling penting ya tadi mereka harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan terus mencari ruang untuk berkolaborasi juga menjadi penting. Tantangan ini juga sebetulnya kita punya budaya gotong royong, tetapi dalam hal di sektor ini juga mungkin perlu upaya-upaya juga pendekatan gotong royong, berkolaborasi antar pelaku subsektor supaya akan menjadi kekuatan gitu. Nah, ini juga yang perlu kita dorong, kemampuan untuk berkolaborasi itu sih, Mbak. Iya, apakah dari pemerintah juga membantu mendorong dalam pendanaan atau mungkin kayak pengelolaan SIKK, Pak? Nah, ini kadang-kala kan merasa sulit ya untuk pengelolaannya seperti itu. Bagaimana Pak dari ekonomi kreatif? Ya, memang ini bagian hal yang penting. Dari sisi lain memang pemerintah sedang menjaga kualitas suatu produk ekonomi kreatif dari kreativitas yang dihasilkan. Tetapi juga pemerintah harusnya memberikan ruang kemudahan dalam hal pemanfaatan atau difusi dari produk-produk tadi yang dikembangkan atau ditemukan oleh pelaku, tentunya dengan tahapan-tahapan. Nah, ini yang itu juga bagian dari tantangan. Seperti pelaku terutama di dinas perindustrian ini kan banyak pelaku-pelaku di industri yang desain produk namanya. Nah, itu mereka butuh tahapan-tahapan supaya mereka juga standarnya diikuti dan izin-izinnya juga diikut, karena memang ini berkaitan dengan pelindungan konsumen. Iya, betul. Kreativitas itu kadang juga asik tapi lupa dengan apakah ini juga harus dilindungi dengan standar edar yang sesuai yang dengan pemerintah. Tetapi hal ini juga perlu dicari titik temu supaya kreativitasnya tetap jalan, kemudahan untuk memvalidasi pasar, karena ini kan harus diuji coba. Nah, itu ada ruang-ruang tersendiri yang memudahkan pelaku itu bisa mendapatkan feedback dari konsumen gitu. Nah, ini yang nanti tugas pemerintah dalam ini juga agak sedikit harus tarik ulur, jadi tidak harus terlalu ketat, ada tahapan-tahapannya, karena ini bicara penemuan-penemuan ini juga nggak gampang untuk bisa masuk ke pasar. Negara-negara lain pun juga melakukan hal yang sama. Nah, kemampuan pemerintah dalam memberikan insentif maupun disinsentif terkait itu juga menjadi kunci supaya kreativitasnya itu bisa bertumbuh kembang dan menjadi ruang bagi penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, itu sih Mbak yang perlu diperhatikan. Baik Pak, terima kasih. Nah, dari sisi Komite Kreatif sendiri, ada nggak sih Pak program atau strategi khusus yang sedang atau bahkan dikembangkan dengan potensi kolaborasi bersama dengan pemangku kepentingan seperti Bea Cukai, Pak? Ya, terima kasih Mbak, pertanyaannya cukup menarik karena konteks yang ini juga kami jadi mengerti ada direktorat yang mengurusi juga dari sisi Kementerian Keuangan, ada keberpihakan terkait pengembangan pemanfaatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, kami tentunya sebagai lembaga non struktural memang melakukan pendekatan dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif melalui pola kolaborasi. Nah, kolaborasi tentunya kita melihat ada sumber daya yang dimiliki di suatu institusi, apa yang bisa kita kerjasamakan untuk sebuah kepentingan bersama dalam pemajuan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Ini menjadi kunci bagaimana para aktor-aktor yang punya kepentingan ini bisa saling terlibat, saling bekerja sama, berbagi sumber daya, berbagi potensi yang ada, sehingga tentunya ini menjadi kekuatan dalam hal memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif. Nah, Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah dalam hal ini bertugas membantu Gubernur Provinsi Jawa Tengah berupaya juga melakukan pendekatan tidak hanya aktor pemerintah, juga aktor non pemerintah. Nah, ini juga
ada aktor perguruan tinggi atau akademisi, ada bisnis, itu juga mereka punya sumber daya dan mereka punya kewenangan terkait apa yang mereka miliki untuk bersinergi, berkolaborasi. Kemudian ada komunitas pelaku ekonomi kreatif, ada media untuk membantu siarkan apa yang dikerjakan Jawa Tengah dalam hal pengembangan ekonomi kreatif. Juga ada lembaga keuangan. Nah, karena di salah satu PP dari Undang-Undang Ekonomi Kreatif, saya lupa PP-nya nomor berapa, ada pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Jadi ada tanggung jawab dari lembaga keuangan, baik lembaga perbankan maupun non perbankan, untuk bisa memfasilitasi dalam hal pembiayaan atau permodalan. Nah, ini yang memang sedang diupayakan oleh pemerintah pusat, dan tentunya masyarakat yang melakukan aktivitas itu kan sebenarnya ada di kabupaten kota. Nah, ini tentunya bagaimana kebijakan pusat itu bisa trickle down efeknya itu bisa dirasakan sampai ke kabupaten kota. Nah, ini ya bagian dari kami untuk bisa menerjemahkan kebijakan pusat itu bisa berjalan di daerah melalui pendekatan tadi kolaborasi. Nah, itu tentunya memberikan ruang bagi kami untuk bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam setiap aktor baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dalam hal pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Begitu sih, Mbak. Oke, kita menuju ke Pak Mega terlebih dahulu ini ya. Daripada diam terus Pak dari tadi Pak. langsung saya tembak pertanyaan ini Pak ya. Pak, kalau kita bicara mengenai mekanisme dan kriteria dari penggunaan DBCHT. Nah, ini cukai nih DBCHT supaya bisa menyentuh sektor-sektor non tradisional seperti ekonomi kreatif ini gimana Pak? Nah, Bintang, terima kasih. Saya tadi udah menjelaskan pandangan dari Pak Bambang saya, jadi tahu kayak gunung kaki seperti apa detailnya Pak di Jawa Tengah seperti apa, ternyata sisi luasnya, bentuk besarnya, bentuk dukungan, termasuk dari sisi pendanaan. Jadi dari sisi kami di mekanisme pemakaian kembali pasti harus ke peraturan dasar yang dipakai untuk supaya tidak salah melangkah. Jadi kita pakai di PMK 72 tahun 2024 tentang pemanfaatan DBCHT. Itu kalau kita baca, saya carikan saja, nggak usah dibaca, jadi kelamaan nanti panjang. Jadi sepertinya itu ketat dan mengikat ya, tapi sebetulnya masih ada sekat untuk bisa disampaikan ke sana. Jadi ini dimulai dari mekanisme itu mulai dari awal sekali adalah perencanaan. Perencanaan itu dari teman-teman dari provinsi, utama kami vertikalnya dengan provinsi ya. Jadi provinsi itu sudah menyampaikan apa sih yang mau kita lakukan di depan perencanaan itu. Mereka seharusnya sudah bisa menggandeng dari UPD-UPD yang terkait, entah dari Perindak, entah dari BIKD seperti ini, dan entah dari sisi Pak Bambang untuk apa yang dilakukan terkait dengan ekonomi kreatif. Itu yang bisa dimasukkan ke perencanaan. Nanti itu perencanaan akan bicarakan dengan kami yang Bea Cukai, karena kami akan menyaring narasinya apakah sudah tepat atau jangan sampai nanti apa yang disampaikan oleh justru karena pemerintah daerah ini tidak sampai atau nanti diajukan malah ditolak. Nah, jadi seperti itu aturan yang pertama dari perencanaan. Kemudian setelah itu setelah anggapnya setuju ya, kemudian ada turun dana dari pusat, kembalian 3% dari total DBCHT cukai pusat dinilai sekitar 300 miliar triliun, dari 3% dari situ dibagi ke semua provinsi dan daerah penerima. Dari situ nanti akan kita serahkan ke provinsi lah untuk membagi. Meskipun sudah ada pagernya lagi, ada 50% untuk kesra, 40% untuk kesehatan, dan 10% untuk penegakan hukum. Tapi itu di situ saya bilang ketat, ada 3, tapi masih ada sekat yang bisa dipakai. Mengeksplor lagi terkait dengan pendanaan dari. Setelah sampaikan pelaksanaan nanti, di akhir tahun nanti akan ada review dari kami Bea Cukai dari atas apa yang dilakukan teman-teman provinsi. Kami akan melakukan penilaian, kemudian akan sampaikan ke pusat untuk dinilai apakah sudah sesuai atau belum. Nanti efeknya ya semoga tidak ya, nanti akan bisa, kalau jelek ya mungkin rapotnya jelek ya, mungkin sebagai anak di Jeber jadi seperti itulah. Iya. Mekanismenya. Kemudian kalau sisi kriteria pemakaian
Terus kembali ke 3 hal tadi itu sudah 3 itu, tapi sebetulnya masih banyak hal yang dijangkau, misalnya dari sini saja contoh aja di sisi kesehatan, itu kan banyak yang program kesehatan misalkan puskesmas, bisa digandeng dengan ekonomi kreatif. Memang tidak, ekonomi kreatif tidak bisa secara langsung berhubungan dengan BPJT, harus digandeng dengan teman-teman sesuai dengan bidang ini, misalkan kesehatan, misalnya dibikin animasi apa tentang kesehatan, bahaya merokok misalnya, macam-macam seperti itu, ataupun untuk kesejahteraan bisa buruh rokok yang terdampak, misalnya hubungan mereka itu bisa di pelatihan digitalisasi seperti itu, gitu Mbak. Bisa mana-mana sebetulnya, tiga tapi masih ada sekat yang bisa digunakan untuk inovasi. Iya, jadi pemanfaatan DBCHT ini luas sekali ya Pak ya. Iya, kalau dijabarkan nggak selesai ini. Bisa butuh waktu berapa lama ya. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai komitmen atau langkah konkret ke depannya yang bisa dilakukan untuk ya ada sinergi antar pemerintah pusat, daerah, komunitas kreatif biar semakin kuat dengan pemanfaatan DBCHT ini, bagaimana Pak untuk Pak Bambang atau Pak Megah, monggo silahkan. Terima kasih Bambang, sekalian Pak ya. Jadi emang Mbak, untuk bersama dengan pusat daerah dan mereka itu memang jelas penting, jelas perlu, karena itu yang manfaatkan adalah teman-teman di daerah. Mereka lah yang lebih tahu apa yang dibutuhkan di daerah sekarang, di provinsi butuh apa yang difokuskan lebih dahulu. Jadi memang itu harus dimulai dari perencanaan. Semua ada perencanaan itu dari perencanaan awal tadi itu. Jadi waktu perencanaan Pemprov harusnya bisa menggandeng rekan BPD apa yang dibutuhkan di sini. Kemudian setelah turun dana dari DPD pusat ini nanti pun bisa bicarakan kembali dengan rekan-rekan ini sebagian untuk apa. Setelah terus gini kan pembagiannya kan belum tahu ya waktu awal. Bagian apa untuk negatif. Kemudian teman-teman BPD atau negatif bisa memberikan masukan ini ya sebaiknya di sisi kreatifnya ini apa ya yang perlu digali dari teman-teman remaja, SMA, mahasiswa itu bisa digali seperti itu dan dihubungkan atau dinarasikan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pertembakauan, termasuk dengan kaitannya dengan sisi kesehatan, penegakan hukum juga bisa seperti yang dilakukan oleh teman-teman di BIKD, ada lomba animasi iklan layanan kesehatan, ada lomba animasi seperti itu, jadi bisa. Saya rasa kalau itu memang bisa dinarasi dengan tepat, dilakukan dengan bagus, dievaluasi, ada transparansi juga dari masyarakat tahu di BPJT ini ternyata bisa juga untuk kreatif, seperti itu Pak. Ya Mbak Lintang menyambut tadi apa yang disampaikan Pak Megah, jadi memang Pak Megah tadi sudah memberikan ruang bagaimana perencanaan dalam hal pengelolaan dana di BHCT. Nah kami selaku lembaga non struktural ini juga bisa memberikan masukan karena kami memiliki kewenangan dalam hal bagaimana rencana aksi ekonomi kreatif itu bisa dalam hal sisi pendanaan mungkin tadi menggunakan dana DBHCT. Dan yang paling penting sebetulnya tanpa kita sadari sebetulnya industri tobacco atau rokok itu sama industri game itu hampir sama Mbak. Jadi sebenarnya ini nanti juga bisa kalau kita serius negara ini mengelola kreativitas masyarakatnya, karena industri game dan rokok itu hampir sama nilainya di dunia ya, karena sama-sama memberikan efek dopamin itu yang membuat kadang ketergantungan atau kecanduan. Tetapi ya tadi kita paham ada sisi resiko, semua kesehatan semua ada risikonya, tapi kita tetap berupaya mencari hal-hal yang terbaik supaya dalam hal mengembangkan ekonomi kreatif ini tentunya semua pihak bisa diajak bekerja sama dalam rangka tadi membawa kesejahteraan masyarakat, terutama di Jawa Tengah yang saat ini juga sedang mengalami bonus demografi. Nah, ekonomi kreatif juga menjadikan hal yang penting bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan itu kuncinya ada di sini, karena kita lihat struktur perekonomian kita yang masih banyak di informal dan itu sudah terbukti tangguh, dan tentunya menjadikan ruang ini menjadi semakin bagus, apalagi dengan adanya banyak ruang-ruang kreativitas dengan ada teknologi digital segala macam. Ini membuat pola masyarakat untuk mencari dalam rangka mencari kesejahteraan itu semakin dimudahkan. Dan tentunya dengan adanya DBHCT akan semakin memperkuat bagaimana skema pendanaan atau pembiayaan dalam hal
pembangunan ekonomi kreatif akan lebih bisa membantu karena untuk menyelesaikan Jawa Tengah itu ruang fiskalnya cukup terbatas. Dengan adanya dana ini tentunya akan menjadi pelaku ekonomi kreatif tentunya mendapat ruang yang bisa ikut terlibat dalam hal memanfaatkan dana DBAJT. Mungkin itu saja sih. Ya, terima kasih Bapak, luar biasa ya dari narasumber kita dapat informasi yang luar biasa mengenai pemanfaatan DBJHT. Nah Sobat Indak, pemanfaatan DBJHT ini untuk ekonomi kreatif bisa berupa dukungan pendanaan, pelatihan, promosi dan juga infrastruktur kreatif. Mari kita dukung dan beri apresiasi yang terbaik untuk Bea Cukai atas DBJHT-nya yang luar biasa. Beri tepuk tangan. Terima kasih untuk para narasumber dan sampai jumpa Sobat Indak untuk podcast berikutnya. Sampai ketemu lagi. Lintang pamit undur diri. Assalamualaikum.